Menggunakan indikator Ozone Oscillator di trading forex. Ini kita pakai Ozone Oscillator. Nah, Ozone Oscillator itu ada dua, ada divergent dan convergent. Yang biasa dipakai itu, kalau saya pakai itu biasanya yang divergent, yaitu dimana titik pembalikan arahnya di mana. Nah, ini kalau kita lihat ya, dari titik sini ke titik sini teman-teman ya, dia naik. Di titik ini dia turun ya. Ini usahakan selalu sejajar nih ya, ini sejajar dia. Nah, berarti di area ini merupakan area supply, dia akan terjadi penurunan ke bawah ya. Ini kita bisa lihat dia ke bawah teman-teman ya. Nah, tapi hal ini tidak bisa kalau tidak didukung dengan indikator lain. Kalau saya biasa gunakan support and resistance ya. Kita lihat support and resistance di sebelahnya atau sebelumnya ya, itu wajib ada. Kalau enggak, dia berdiri sendiri, dia tidak terlalu kuat ya. Ini kita lihat nih, ini kita garis ya. Ini titik pembalikan arahnya di sini ya. Kita lihat di sebelahnya. Kita ke time frame. Sekarang time frame-nya ini teman-teman ya, M30. Kita ke time frame H1 nih, H1 ya. Kita lihat di sebelahnya apakah ada. Nah, di sini ada area resistensi di sini ya. Jadi ada kemungkinan dia berbalik arah, dan di sini memang dia berbalik arah. Ini yang pertama teman-teman. Yang kedua kita lihat ya, di time frame M15. coba kita lihat M15 di time frame M5 ya. Kalau M5 biasa untuk scalping nih. Teman-teman bisa lihat nih ya, di titik ini dari sini ke sini dia turun. Ya, sebaliknya di titik di Ozone Oscillator dia naik. Tuh ya. Ozone Oscillator naik, berarti di area ini adalah merupakan area demand di sini ya. Dan ini naik mungkin memang belum seberapa nih ya, area demand. Nah, ini harus diperkuat dengan adanya support and resistance di sebelumnya nih, area ini teman-teman ya. Area ini ada support and resistance nggak? Kita lihat di sebelahnya ada, apakah ada support and resistance. Kita kembali ke time frame H1 ya. Kita lihat, nah di sini teman-teman ya, ini naik dikit harus ini. Nah nih teman-teman nih ya, di area ini ada support and resistance di sini ya. Berarti memang ini kita bisa gunakan Ozone Oscillator, tapi tetap harus dengan konfirmasi teman-teman ya. Konfirmasi ada satu candle yang naik dulu sedikit ya, itu seperti itu. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya sharingnya kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau teman-teman mau trading, sebaiknya kalau kita gunakan indikator itu gunakan dulu di akun demo dulu ya, jangan langsung di akun realnya, real accountnya ya, di akun demo dulu agar segala resikonya bisa terhindari ya. Jadi, nah jangan lupa pasang stop loss teman-teman ya. Kalau saya biasa pasang stop loss itu di area support and resistance selanjutnya ya. Jadi kalau sekarang support and resistance di sini, kita bisa pasang support and resistance di area selanjutnya. Kita bisa dipasang di area di sini teman-teman nih ya. Jadi seperti itu kalau pasang pasang stop loss ya. Pasang stop loss di area selanjutnya. Ya, jangan lupa pasang stop loss ya teman-teman tiap kita trading. Oke, itu aja teman-teman sharingnya. Semoga bermanfaat, sukses selalu dan sehat selalu.